Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA sederajat, yaitu kurikulum merdeka bab 4 tentang NKRI. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian unit 2 terkait NKRI dan kedaulatan wilayah. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan materinya, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita bisa menebarkan banyak manfaat. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi. Nah, wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini akan kita ulas yang diambil dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, soal Pulau Sifadan dan Ligitan. Nah, sengketa Sifadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikannya terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sifadan. Lalu yang selanjutnya, persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sifadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1998, masalah sengketa Sifadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sifadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan. Karena itu, secara de facto dan de jure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7,4 hektar untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Delegasi Indonesia memang mengakui argumen Malaysia lebih kuat. Negeri jiran diuntungkan dengan alasan chain of title atau rantai kepemilikan dan argumen efektivitas yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola oleh Malaysia. Justru effective occupation juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu secara teranulir, yaitu tanah tak bertuan. Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sifadan Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia. Nah, yang selanjutnya adalah Blok Ambalat. Persekutuan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960,
tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sifadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya juga. Bahkan, pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Masih di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 24 Februari tahun 2007, pada sore harinya pukul 15.00 WITA. Kapal perang KD Sri Verlis melintas dengan kecepatan 10 menit memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 2 mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang. Kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir sehingga puluhan tahun diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Yang selanjutnya, perairan Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antara kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memiliki kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nah, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan, menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Dan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982, kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Jumat. Dia menuturkan dalam rapat tersebut pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS tahun 1982. Tiongkok merupakan salah satu bagian dari UNCLOS tahun 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari keputusan tersebut. Nah, sebuah wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oke, letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Sekian untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada
video selanjutnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.